Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Salsabila Fauzia dengan NPM 20211450556 kelas S6E Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar yang dipimpin oleh dosen Dr. Muhammad Ramadana, SE, MPD. Pada video saya kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana sih cara guru mengajar dengan menggunakan metode dan media dari mata pelajaran Rumpun Ilmu Ekonomi. Baik, dari mata pelajaran Rumpun Ilmu Ekonomi ini saya akan membawakan materi yang berjudul dengan pasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pasar, struktur pasar, fungsi pasar, jenis-jenis pasar, dan juga tentang mekanisme pasar. Mungkin kalau kita berbicara tentang pasar bukanlah sesuatu yang asing lagi terdengar oleh setiap orang. Pada umumnya setiap orang mengetahui bahwa pasar adalah tempat di mana bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli, baik berupa makanan, minuman, sayur mayur, buah-buahan, barang, bahkan jasa. Lalu berikutnya ada fungsi pasar. Yang pertama, fungsi pasar distribusi. Dari fungsi pasar distribusi ini adalah proses penyampaian produk dan produsen ke konsumen akhir, di mana mencakup berbagai aktivitas seperti pengangkutan, penyimpanan, dan penanganan produk. Distribusi yang efektif memastikan bahwa produk tersedia di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan jumlah yang tepat. Saluran distribusi bisa melibatkan seperti grosir, pengeceran, agen, dan distributor. Lalu yang kedua ada fungsi pembentukan harga. Nah, pembentukan harga ini dimana proses menentukan nilai moneter yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh produk atau jasa. Nah, penempatan harga melibatkan analisis berbagai faktor seperti biaya produksi, permintaan dan penawaran, harga kompetitor, serta nilai yang dirasakan oleh konsumen. Nah, dari strategi penempatan harga dapat bervariasi, termasuk penempatan harga berbasis biaya, penempatan harga berbasis nilai, penempatan harga kompetitif, dan penempatan harga psikologis. Lalu yang kedua ada fungsi pembentukan harga. Nah, di mana pembentukan harga ini adalah proses menentukan nilai moneter yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh produk dan jasa. Nah, penempatan harga ini melibatkan analisis berbagai faktor seperti harga produksi, penawaran dan permintaan, harga kompetitor, serta nilai yang dirasakan oleh konsumen. Nah, strategi penempatan harga dapat bervariasi, termasuk penempatan harga yang berbasis biaya, penempatan harga yang berbasis nilai, penempatan harga kompetitif, dan juga penempatan harga psikologis. Lalu yang ketiga ada fungsi dari promosi. Nah, fungsi promosi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang suatu produk atau jasa dan mempengaruhi mereka untuk membeli. Nah, promosi ini melibatkan berbagai metode komunikasi seperti iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Nah, tujuannya apa? Tujuan utama promosi ini adalah untuk menarik perhatian
menarik perhatian konsumen, membangkitkan minat mereka, dan menciptakan keinginan dan serta mendorong tindakan pembelian. Promosi ini juga yang sangat efektif membantu membangun citra merek dan meningkatkan penjualan. Lalu selanjutnya jenis-jenis pasar. Nah, ada pasar yang menurut wujudnya. Nah, yang pertama ada pasar konkret dan juga yang kedua pasar abstrak. Nah, dari kedua pasar tersebut berbeda berdasarkan cara transaksinya yang dilakukan dan keberadaan fisiknya. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, pasar konkret. Pasar konkret juga dikenal sebagai pasar fisik, yang dimana tempat dimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi. Nah, di pasar ini juga barang atau jasa dapat dilihat, disentuh, dievaluasi, ditawar secara fisik oleh pembeli sebelum mereka memutuskan untuk membeli. Contohnya dari pasar konkret termasuk pasar tradisional, pasar swalayan, toko retail, dan pasar loak. Lalu yang kedua ada pasar abstrak. Nah, pasar abstrak ini berbeda dengan pasar konkret, di mana pasar abstrak ini adalah pasar di mana yang transaksinya tidak dilakukan secara langsung atau secara fisik, melainkan melalui media seperti internet, telepon, atau platform elektronik. Yang dimana pasar ini juga menjual pasar ini para penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dan barang atau jasa dijual berdasarkan deskripsi dan gambar atau spesifikasi yang diberikan oleh penjual. Contohnya dari pasar abstrak tersebut, pasar saham, pasar valuta asing, pasar e-commerce atau pasar online seperti Amazon, Tokopedia, eBay, Shopee, Lazada, TikTok, dan lain sebagainya. Pasar konkret ini berfokus pada interaksi langsung dan pengalaman fisik, sedangkan pasar abstrak lebih mengandalkan teknologi dan media digital untuk melakukan transaksi jual belinya. Baik, lalu berikutnya ada struktur pasar, di mana struktur pasar ini terdiri dari yang pertama ada pasar monopolistik, yang kedua ada pasar pesaing sempurna, yang ketiga ada pasar oligopoli, dan yang keempat ada pasar monopoli. Baik, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada pasar monopolistik, di mana pasar monopolistik ini terdapat banyak produsen yang menjual produk yang serupa. Nah, tetapi produk ini tidak identik. Setiap produsen tidak identik. Nah, setiap produsen memiliki kekuatan untuk menentukan harga karena produk mereka memiliki karakteristik yang unik yang membedakan dari produk-produk yang lainnya. Lalu pasar monopolistik ini memiliki ciri-ciri, yaitu banyak produsen, lalu diferensi produk, lalu kebebasan masuk dan keluar pasar, dan persaingan non harga atau seperti iklan dan promosi. Nah, contoh dari pasar monopolistik ini yaitu pasar makanan cepat saji dan juga pasar pakaian. Yang kedua ada pasar pesaing sempurna, di mana pasar pesaing sempurna ini terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mempengaruhi harga, dikarenakan produk yang dijual adalah produk homogen. Artinya, tidak ada perbedaan antara produk yang dijual oleh satu penjual dengan penjual lainnya. Nah, ciri-ciri dari pasar pesaing ini tuh banyaknya penjual dan pembeli, lalu produk homogen, yang ketiga ada informasi sempurna, kebebasan masuk dan keluar pasar, lalu ada harga ditentukan oleh pasar. Nah, contoh dari pasar pesaing sempurna ini ada pasar komoditas pertanian atau seperti gandum dan juga jagung. Yang ketiga ada pasar oligopoli.
Nah, pasar oligopoli ini pasar di mana hanya terdapat beberapa penjual yang mendominasi pasar. Penjual dan pasar oligopoli seringkali bergantung satu sama lain dalam menentukan harga dan output. Nah, ciri-ciri dari pasar oligopoli ini yaitu beberapa penjual dominan, lalu produk bisa homogen atau bisa terdiferensial. Lalu ada hambatan masuk pasar tinggi, saling ketergantungan antara penjual, dan kemungkinan adanya kolusi. Nah, contoh dari pasar oligopoli ini yaitu industri otomotif dan industri telekomunikasi. Dan yang keempat dari struktur pasar ini ada pasar monopoli, di mana pasar monopoli ini hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh pasar. Penjual dalam pasar monopoli memiliki kekuatan untuk menentukan harga dan kualitas produk yang dijual. Ciri-ciri pasar monopoli ini yaitu satu, penjualan dominan, lalu tidak adanya produk pengganti yang dekat, ada hambatan masuk pasar yang sangat tinggi, lalu penjualan memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Contoh dari pasar monopoli ini yaitu perusahaan menyediakan layanan listrik di suatu wilayah, perusahaan kereta api di negara tertentu. Nah, dari pasar-pasar yang berbeda ini dalam hal penjualan dan pembelian, jenis produk, kebebasan masuk dan keluar pasar, serta pasar-pasar ini yang membedakan dalam hal penjualan dan pembelian, jenis produk, kebebasan masuk dan keluar masuk pasar, serta kekuatan masing-masing penjualan dalam menentukan harga. Lalu selanjutnya yang terakhir ada mekanisme pasar. Nah, mekanisme pasar dalam penawaran dan permintaan serta elastisitas harga melibatkan interaksi antara penjual dan pembeli yang dimana menentukan harga dan kualitas barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang pertama ada penawaran dan permintaan. Yang pertama permintaan atau demand, di mana permintaan ini adalah keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli sejumlah barang atau jasa pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Nah, hukum permintaannya dengan asumsi faktor-faktor lain tetap semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah kualitas yang diminta dan sebaliknya. Lalu penawaran atau supply, di mana penawaran ini adalah keinginan dan kemampuan produsen untuk menjual sejumlah barang atau jasa pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Hukum penawaran ini yang berbunyi semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin tinggi kualitas yang ditawarkan dan sebaliknya. Lalu ada keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar terjadi pada titik di mana kurva permintaan dan kurva penawaran bertemu. Pada titik ini, kuantitas yang diminta oleh konsumen sama dengan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen. Harga keseimbangan yaitu harga di mana kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Kuantitas keseimbangan, equilibrium quantity, atau kuantitas barang yang diperdagangkan pada harga keseimbangan. Jika harga pasar berada di atas harga keseimbangan, maka terjadinya surplus atau kelebihan penawaran yang akan mendorong harga turun. Nah, jika pasar berada di bawah harga keseimbangan, maka terjadinya kekurangan atau kelebihan permintaan yang akan mendorong harga naik. Lalu yang kedua ada elastisitas permintaan atau price elasticity of demand, di mana ukuran seberapa sensitif kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga. Formulanya
Misalkan elastisitas permintaan sekian persen perubahan kuantitas yang diminta atau sekian persen perubahan harga. Nah, jenis-jenis elastisitas. Jika elastisitas permintaan 1, artinya kuantitas yang diminta sangat sensitif terhadap perubahan harga. Inelastis jika elastisitas permintaan kurang dari 1, artinya kuantitas yang diminta tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga. Unitary elastis jika elastisitas permintaan sama dengan 1, artinya perubahan harga menyebabkan perubahan proporsional dalam kuantitas yang diminta. Nah, elastisitas penawaran atau price elasticity of supply, yang dimana ukuran seberapa sensitif kuantitas yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Nah, formulanya, jika elastisitas penawaran sama dengan persen perubahan kuantitas yang ditawarkan atau persen perubahan harga. Lalu jenis-jenis elastisitas. Jika elastisitas penawaran lebih dari 1, artinya kuantitas yang ditawarkan sangat sensitif terhadap perubahan harga. Lalu inelastis jika elastisitas penawaran kurang dari 1, artinya kuantitas yang ditawarkan tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga. Lalu ada unitary elastic. Jika elastisitas penawaran sama dengan 1, artinya perubahan harga menyebabkan perubahan proporsional dalam kuantitas yang ditawarkan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan saya pada kali ini mengenai pasar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Audio Jungle.